Halo, saya Romo Gandhi. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Teman-teman terkasih, kita akan merenungi Injil Lukas 13, 22 sampai dengan 30. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan pintu bagi kami.' Tetapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan kau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan ada terdapat teratap dan kertak gigi. Apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir." Teman-teman terkasih dalam Kristus, hidup ini adalah sebuah pilihan. Kita harus memilih mana yang baik dan yang benar, mana yang berguna dan juga mana yang bermanfaat. Tidak ada istilah sebenarnya kompromi dalam menjalani kehidupan ini. Sebab kita semua tahu bahwa tidak ada orang yang dapat berdiri di atas dua perahu dengan dua kakinya sekaligus. Kita tidak bisa terus-menerus berada di persimpangan jalan. Mau tidak mau, kita harus membuat ketegasan dalam memilih. Keputusan yang kita ambil itulah yang akan menentukan apakah kita akan berhasil atau gagal dalam kehidupan kita. Demikian dalam hal kerohanian. Kita juga dihadapkan pada dua pilihan hidup. Taat atau tidak taat. Berjalan menurut kehendak sendiri atau menurut kehendak Allah. Mau memilih berkat atau kutuk. Tuhan menegur jemaat di Laodikia oleh karena mereka tidak dingin dan tidak panas, alias dalam bahasa kita sehari-hari itu suam-suam kuku. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Anda bisa baca dalam kitab Wahyu 3 ayat 16. Dan hidup di zaman ini seringkali kita diombang-ambingkan antara memilih kenikmatan dan kesenangan dunia yang sifatnya hanya sementara saja, atau tetap berjuang melawan keinginan daging yang meski sakit tapi mendatangkan upah, yaitu kehidupan kekal. Maka teman-teman terkasih, saya ingat dengan sebuah istilah Veni, Vidi, Vici, yang artinya aku datang, aku lihat, dan aku menang. Ini sebenarnya semangat perjuangan khas Olimpiade. Dan bicara soal perjuangan, kita melihat banyak aktivis kemanusiaan yang mengatakan dalam kehidupannya, saya adalah petarung. Maka hari ini pun Yesus juga mengajak kita. Apa? Mengajak kita untuk siap bertarung dengan berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Dalam bahasa Yunani, kata berjuang berarti agoni geste. Dan kata ini diambil dari gelanggang gulat saat pesta olahraga Yunani. Sehingga jelas mengungkapkan sesuatu yang namanya pergumulan atau pergulatan yang hebat. Sumber yang lain, teman-teman terkasih, menambahkan bahwa kata itu kemudian diturunkan
ke dalam bahasa Inggris menjadi agony, yang berarti penderitaan yang hebat. Maka dengan demikian secara implisit, Yesus guru kita hari ini mau menunjukkan bahwa perjuangan yang dimaksudkan adalah perjuangan yang mengalami banyak penderitaan. Dan disinilah kita diajak lahir untuk menjadi apa? Menjadi sang petarung yang siap berjuang dan hidup untuk terus berjuang supaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dengan kata lain, teman-teman, kita tidak boleh yang namanya bermalas-malasan, berlambat, tapi harus terus berantusias dan bersemangat, bersiap siaga dalam berjuang untuk mencari dan melakukan segala hal yang menjadi kehendak Allah. Dulu Santo Agustinus pernah berkata, "Terlambat aku mencintaimu Allah." Karena apa? Karena dia menyadari rahmat Allah selalu lebih besar dan kerap dia banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang menjauhkannya dari cinta Allah. Dan mungkin termasuk dalam kehidupan kita, banyak hal yang kita lakukan dalam hidup ini itu menjauhi dan menjauhkan dari cinta Allah. Maka secara nyata hari ini, teman-teman, kita bisa berjuang menjadi pribadi-pribadi sang petarung dengan mempunyai 3 sikap dasar, 3M yang mau ditawarkan hari ini. M yang pertama adalah mengenal. Kita diajak untuk semakin peka merasakan kehadiran ilahi lewat semua hal yang insani dan setiap hari, yang biasa-biasa saja, yang sederhana, lewat sesama dan juga semesta. Dan inilah proses mengenali dan memaknai pengalaman harian dalam kacamata iman yang tepat. Itu yang pertama M-nya, mengenal. M yang kedua adalah mencari. Teman-teman, kita diajak untuk proaktif, mencari saat dan tempat di mana kita bisa lebih dekat dan menemukan kehadiran Allah. Hal ini juga bisa didapat lewat hidup doa kita. Doa pribadi maupun juga bersama-sama dalam rumah, dalam kamar, dan juga dalam lingkungan-lingkungan kita. Atau juga mengadakan waktu refleksi tengah rutinitas harian kita. Itu M yang kedua, mencari. M yang ketiga adalah yang terakhir, melakukan. Kita diingatkan bahwa ternyata dimensi iman yang paling jelas adalah pengejawantaan. Iman tidak cukup diungkapkan atau dirayakan saja, tapi iman jelas-jelas harus diwujud nyatakan lewat karya nyata dengan penuh belas kasih. Contohnya apa? Kita mengunjungi orang yang sakit, orang-orang yang dipenjara, memberi makan yang lapar, memberi pakaian untuk para gelandangan, dan menguburkan orang mati dan sebagainya. Ini refleksi yang saya mau ajak untuk teman-teman terkasih untuk dalam hidup ini menjadi pribadi yang selalu bertarung dan menjadi pada akhirnya menjadi pribadi sang petarung. Selamat menjalani hidup ini hari ini dengan baik dan semoga terus-menerus berjuang untuk melakukan hal yang baik.